uang dari atas kayak bertebaran, tapi anehnya nggak masuk ke sate saya itu nggak masuk, larinya ke situ. Itu kemungkinan yang bawah itu apa ya? Padahal ngambilnya sate kayak beberapa ngambil cuma paling sekitar 2, tapi saya lihat sih kayak satenya masih utuh. Masih utuh. Iya, sate masih utuh. Sate itu ada 20 tusuk. Saya lihat uang saya itu sudah tak masukin semua itu satu karung. Full. Full. Kalau dihitung mungkin itu saya pakai karung yang besar. Ya. Kata cerita-cerita teman saya atau maupun orang tua kayak gitu, katanya siapkan karung yang besar. Karung saya yang bawa itu karung apa? Karung paketan celana itu loh. Bara api itu ya. Uang saya lihat Uang asli ya? Asli. Ya juga saya bukan 1 2 saya ambil itu. Ya banyak di tangan. Uang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu setia menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Semoga kalian dari Sabang sampai Merauke yang selalu menonton Kang Jin Misteri, kalian selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Pak Agus, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Pak Agus ini dulu pernah melakukan ritual pesugihan sate bulus. Melakukan ritual tersebut di dalam alas atau hutan angker. Di situ sudah mendapatkan uang sebanyak 1 karung. Mungkin kalau dihitung mungkin miliaran lah. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Mas. sehat ya. Kita sudah lama nggak bertemu nih, kira-kira sudah berapa tahun nih? Oh, jangan kenal saya toh? Kenal dong. Iya memang ya. Iya. Kita hampir putus silaturahmi ya dulu, itu benar-benar Iya. kendala mungkin ya. Ini teman-teman Pak Agus ini kabet dulu soy banget, tapi mungkin setiap manusia itu kalau mau berdekatan pasti banyak masalah. Nah, monggo Pak Agus cerita ini dari awal sampai akhir. Oke ya. Sebenarnya sih kalau disebut apa ya, pesugihan itu bukan. Ya, awalnya memang ya satu memang uji nyali, uji mental ya. Karena dulu waktu masih muda kan senang yang namanya di dunia-dunia mistis gitu ya. Ada cerita dari seseorang kan bilang katanya, kamu kalau berani jualan sate bulus di tempat yang angker, entah itu kebun, entah itu hutan, nanti kamu banyak duit. Dan itu nanti yang beli itu tuyul-tuyul, terus ya ada jin, pokoknya bermacam aneka ragam apa namanya, mistis, namanya ya makhluk gaib. Tapi maka dari situ kan saya jadi tertarik, pengen satu ya uji nyali, kedua ya memang penasaran kayak apa sih makhluk-makhluk itu. Nah, saya kebetulan ada teman yang dapat bulus itu, karena memang informasi cari bulus ke teman-teman, ada teman yang dapat bulus. Nah, itu kemudian saya bayar, dia nggak mau, udah bawa aja. Terus saya buat di rumah sebelumnya sudah saya potong-potong, sudah saya bikin tusuk-tusuk sate kan di situ kan. Udah malamnya ini, ya, malam Jumat Kliwon, saya cari tempat yang sebenarnya nggak begitu jauh dari rumah, tapi sepi. Di situ saya mulai ritual, karena sebelumnya siangnya kan sudah saya siapkan lokasi itu, tak saponi resik ya Mas ya, tak bersihin ya rumput-rumputnya itu biar nanti nggak ada opo ular ataupun nanti hewan-hewan malam itu. Nah di situ kan saya sudah malam itu saya ke situ, tapi itu memang jualannya itu
udah mulai saya siapkan semuanya, dari mulai daging bulusnya yang sudah saya siapkan sama bakar-bakarnya di situ kan. Udah mulai saya situ udah buka pakaian semuanya, saya mulai situ jam 12 saya. Jam 12 saya jualan sate kan, sambil bakar-bakar sate. Itu nggak lama ada ya suara kayak orang dehem itu mas. Ya, saya kira kan temen ataupun siapa ya, namanya juga nggak begitu jauh dari kampung. Mungkin temen kan lihat bakar-bakar terus ke situ apa orang sekitar, tapi tak tungguin kok nggak ada yang nyampe. Lagi-lagi ada suara tapi kok nggak sampai, kayak suara orang apa dongengan gitu mas. Tadi dia ngobrol-ngobrol itu, tapi kok nggak sampai juga. Terus saya ini kok dari tadi kok belum ada yang datang, katanya datang. Terus di situ itu ada mas makhluk-makhluk yang kecil-kecil itu, kecil-kecil. Ya entah itu tuyul ataupun apa, saya juga nggak tahu tuh apa ya. Ya bentuknya kayak ya anak-anak kecil itu, gundul-gundul itu pada ke situ. Ya ada yang berambut juga. Dan berambut juga ada yang matanya itu melotot keluar ya. Pokoknya itu ada yang mulutnya juga lebar gitu kan. Di situ udah mulai kayak nunjuk-nunjuk itu lah. Saya kan, ini saya jualan, kalau silahkan, kalau mau beli silahkan ambil, nggak apa-apa, bayar. Tapi saya kan sebelumnya udah menyiapkan karung ya mas ya. Ya di situ tuh banyak yang ngambil uangnya, langsung saya bukain karung itu, kasih karung itu, saya lihat berbentuk uang. Terus ada yang ditaruh kayak di depan saya situ kan, di sini, terus ditaruh karung sini, sama uangnya itu dikasih ke di situ kan. Wah, orang saya jualan tapi mau bayarnya berapa, kebanyakan tuh 100.000 ya, 100.000, hampir 50 ada, tapi 50-nya jarang. 100.000 setahu ada yang bayar yang apa, pakai kayak di kual itu ya, kayak terus ditaruh ke di situ kan, entah berapa jumlahnya, ya banyak gitu. Terus ada yang datang itu, saya kalau ngelihat ke atas itu saya nggak lihat mukanya, adanya dari kaki sih ya. Saya lihat dari kakinya besar berbulu-bulu itu ya, di depan saya. Wah, saya rada apa ya, mental saya namanya juga ya, saya uji nyali, saya punya keberanian, tapi mental saya tuh tiba-tiba itu merindingnya luar biasa. Wah, ini apa dalam hati saya, wah apa ini genderuwo ini. Tapi saya lihat ke atas itu, saya nggak lihat mukanya. Tinggi banget. Tinggi ya, saya nggak lihat mukanya. Tangannya lihat tangannya, tapi mukanya saya nggak lihat. Rambutnya panjang gondrong. Terus di situ kan nggak lama, di situ kan kalau mau beli ya silahkan beli. Lah itu uang dari atas kayak bertebaran, tapi anehnya nggak masuk ke sate saya, itu nggak masuk, larinya ke situ. Itu kemungkinan yang bawa itu apa ya, padahal ngambilnya sate kayak beberapa, ngambil cuma paling sekitar 2, tapi saya lihat sih kayak satenya masih utuh. Iya, sate masih utuh. Sate itu ada 20 tusuk, tapi sate itu masih utuh. Kayak yang tadi semacam kayak tuyul-tuyul di situ juga masih banyak itu. Dia di situ juga beli itu sate masih utuh mas, tapi kayak apa ya, dia nyium baunya saja gitu. Setan-setannya itu kayak gitu ya, apa yang bentuk tuyul-tuyul itu ya. Itu yang tinggi besar itu masih paling banyak. Ini apa saya udah di alam lain kan ya, sampai walah digigiti nyamuk bentol-bentol itu saya nggak ngerasain, karena apa, sensasinya luar biasa. Ternyata dalam hati saya, ternyata apa ini yang namanya genderuwo ya, kok mukanya nggak kelihatan. Saya lihat ke atas tetap nggak kelihatan, nggak lama itu hilang.
hilang, nggak lama dia hilang, kayak datang kayak ada angin, angin, semriwing itu ya, bau rada aneh-aneh itu. Ada yang datang lagi, itu apa ya? Ini apa ya? Susunya panjang banget, ya. Dia sampai kelihatan ke bawah, tapi cuma lihat kakinya pakai ya kayak pakaian wanita lah. Itu saya dalam hati ini, apa ini yang namanya wewe gombel kan sebelum Wewe gombel. iya ada teman-teman pernah cerita ya dari orang-orang tua. Apa ini yang wewe gombel, saya tetap aja, saya walaupun sebenarnya takut pengen lari, tapi saya tetap bilang ya udah silahkan kalau mau beli ambil saja, ambil uangnya, yang penting bayar. Dia juga tahu-tahu juga ngasih uang banyak, terus udah kayak walaupun saya nggak lihat mukanya, tapi kayak melihat ke saya itu, dia udah melihat ke saya, terus melihat ke satenya kayaknya itu ya, dalam pikiran saya itu tahu-tahu sudah hilang. Terus yang datang kecil-kecil banyak mas, namanya mungkin apa ya, lebih kecil dari tuyul. Iya. Apa itu yang namanya mungkin selemet juga saya nggak tahu ya. Yang kecil-kecil banyak, kayak ada yang kayak bentuk-bentuk kayak tikus, tapi sebentar kelihatan sebentar hilang, tapi di situ tuh banyak itu. Tapi kalau yang kecil-kecil itu dia kayaknya nggak berani beli bayar itu nggak. Kayak saya bilang kalau misalnya nggak beli tidak boleh untuk mengambil apa menyentuh, nggak boleh gitu. Terus di situ banyak berkeliweran, silih berganti ke sana, nanti hilang, di situ datang lagi hilang. Nah itu saya nih dalam hati ini, apa ini saya udah udah di alam gaib apa ya? Iya. Karena lingkungan di sekitar saya itu kan gelap. Gelap ya. Iya gelap, hampir bulu kudus saya itu merinding sampai kayak rambut itu saya pegang itu kayak berdiri semua. Saya mau lari, arahnya juga saya bingung, walaupun saya di situ katakanlah hafal jalan, tapi saya mau lari itu kayak bingung ini yang nama barat, timur, utara, selatan itu saya arahnya sudah bingung. Nggak di situ. bisa, Iya, bingung. iya. Karena di situ di sekitar saya, walaupun yang nampak itu yang nampak, tapi di sekitar saya itu yang nggak nampak itu saya merasakan banyak banget. Karena badan saya rasanya udah kayak berat itu. Berat karena mungkin ya lebih dikuasai dari alam mereka ya mungkin ya. Saya di tengah-tengah mereka itu. Banyak yang kayak di belakang, yang kayak niup telinga ya. Niup telinga, ada yang kayak pegang-pegang itu. Tapi saya tengok-tengok ke belakang sih saya nggak ngelihat itu berbentuk apa, enggak. Tapi banyak yang ganggu kayak gitu. Ada yang suara kuntilanak juga ada suaranya kayak gitu. Ada yang suaranya kalau dibilang kayak hewan itu, tapi kok tak pikir kok di sini nggak ada hewan itu, tapi kok kayak suaranya itu bahkan ada yang kayak suara langkah kaki kuda itu ada. Tapi kan kalau di lingkungan saya situ nggak ada namanya kuda, tapi ada suara-suara begitu. Nah itu terus saya paksakan untuk itu karena saya sudah berat ya, kayaknya saya udah hampir apa ini, saya mungkin sudah gelap, tapi saya paksakan untuk bagaimana menguasai diri saya ya, supaya nggak pingsan ya, sampai saya pingsan. Saya kemudian bangun, saya lihat uang saya itu sudah tak masukin semua itu satu karung Full. Kalau dihitung mungkin itu saya pakai karung yang besar ya. Kata cerita-cerita teman saya maupun orang tua kayak gitu, katanya siapkan karung yang besar. Karung saya yang bawa itu karung apa? Karung paketan celana itu loh.
kayak buat paketan celana jeans atau pakaian itu karungnya kan besar. Jadi itu, Iya, saya masukin kayak sudah penuh ini ya. Hampir saya narik saja kayak gini itu saya geser aja saya nggak kuat. berat ya? Iya. Nah itu terus saya udah tekadkan di situ, saya fokusnya ke uang ya. Yang itu banyak di situ sekitar situ setan-setan di situ itu saya udah nggak ngurusin lagi, saya cuma uang. Wah ternyata benar ini. Kalau ini benar jadi uang semua, wah luar biasa saya. Ini dalam hati saya ternyata nggak sia-sia ini dalam percobaan ya. Kita uji nyali tapi ada hasilnya. Nah saya bawa ini, saya sudahi di situ, saya tinggal, saya bawa, saya tarik itu saya nggak kuat itu saya narik itu, tarik terus tapi saya paksa tarik berhenti, saya sudah keadaan saya narik itu saya sudah pakai celana, sudah pakai baju itu mas, terus saya tarik itu sampai juga, walah sampai keringatnya udah membasahi baju ini, sudah basah semua baju celana karena keringat itu tarik. Terus setelah di tempat yang agak terang, saya di situ itu saya buka mas, saya buka karungnya. Ternyata setan itu cuma bohongin saya. Isinya di dalam itu isinya daun-daun semua. Daun semua. Ada daun nangka. Ya di situ kan juga ada pohon durian, ya daun di selingkuhan situ lah daun durian, terus daun apa ya bambu itu. Di situ banyak yo berat dicampur sama rumput-rumput itu. Wah, saya acak-acak semua, saya keluarin. Nggak ada itu. Nggak ada uang. Nggak ada uang sama sekali, nggak ada. Pas waktu ritual kan uang semua. Iya, saya lihat sendiri itu dikasih itu uang semua berbentuknya 100 ribuan. Iya. Ada 50 ribuan tapi sedikit itu ada yang pertama datang itu ngasih paling selembar tuh, yang lama-lama ngasihnya banyak-banyak itu, apalagi yang namanya kayak Gandaruwo sama kuntilanak mungkin ya, Gandaruwo sama apa namanya itu ya pasangannya Gandaruwo itu Gombel ya, mungkin itu ngasihnya banyak. Saya masukin ternyata ya begitulah, ternyata kayak kita itu dibohongi sama mereka ya. Tapi pas waktu sebelum jualan sate bulas ini ada mantranya sebelum jualan? Nggak ada, saya ya sebenarnya itu awalnya memang iseng sih mas ya. Iseng. Jadi iya, jadi kayak benar atau tidak ya, saya benar atau tidak, apa memang ada yang memang hadir di situ, memang beli ataupun apa, saya kan penasaran bentuk-bentuk itu makhluk-makhluk itu ya. Ternyata saya di situ nggak menunggu begitu lama lah, katakan yang kehadiran masuk makhluk-makhluk itu tuh udah langsung banyak yang datang di lingkungan di belakang, di depan saya yang nggak nampak secara langsung pun ya lihat, maksudnya dalam pikiran saya, dirasa dalam perasaan saya itu banyak, karena ya berat di badan itu, berat, udah merinding luar biasa. Tapi pas tuh memang jualan sate bulus ini di tengah alas ini berarti memang benar ada makhluk-makhluk ini, jelas mas? Ada, jadi makhluk itu sebenarnya keluar itu ada. Makhluk itu sebenarnya ada, jadi saya buktikan itu memang ada makhluk-makhluk jin. Yo, kalau dari apa ya, dari orang tua mungkin cerita ya, ada yang namanya tuyul, itu yang kecil-kecil mungkin seremet ya. Seremet itu ya memang ada itu, memang kehadiran mereka itu ada, dan saya lihat walaupun tidak pakai cahaya, dengan cahaya ini saya tapi secara apa ya, dilihat secara perasaan batin itu bentuknya seperti ini, apalagi yang pas depan saya ini kan kelihatan nyata. Itu 20 tusuk ya? Ya. Masa kan lihat mereka berdatangan minta sate, tapi enggak, masih sate ini berarti masih utuh gitu? Enggak? Sate masih utuh ya, ternyata ya
makhluk seperti itu mungkin hanya sarinya saja. Oh. Hanya ya dia cuma ambilnya dari sarinya saja. Tapi yang saya aneh juga, saya jualan 20 tusuk tapi yang datang banyak banget. Itu apa ngambilnya satu potong yang dia isep sarinya atau bagaimana? Itu datang banyak. Berarti satenya nggak berkurang, mereka cuma Iya, sate masih bayar pakai utuh. uang ya? Iya, sate masih utuh. Dia uang juga nggak kasih ke saya karena saya kan sudah dari situ saya nggak terima uang, langsung taruh di situ, taruh di situ. Itu seperti itu. Berarti Pak Agus ini nggak takut dimakan sama mereka itu? Alhamdulillah saya memang punya pedoman ya. Ya. Nggak mungkin ada yang namanya setan itu makan manusia. Koyo di film-film itu setan terus langsung makan manusia, dikemah-kemah, digigit-gigit, itu nggak ada. Kalau dalam hati saya, keyakinan saya seperti itu. Ya memang saya buktikan enggak. Yang ada itu ya yang dari belakang saya, tiup-tiup telinga saya, apa terus menoel-noel ya, apa. Itu seperti itu, iya. Megang-megang iya, tapi untuk menyakiti saya itu dia enggak. Ya adanya cuma gitu, jadi hanya mengganggu saja. Jadi kalau apa ya, yang namanya orang itu takut sama setan atau takut kegelapan, itu ya berpikirnya seperti ini saja. Kalau menurut saya nggak ada setan itu makan manusia, nggak ada. Nggak ada ya? Kan ada setan makan manusia. Berarti kenapa harus jualan sate bulus? Itu memang syaratnya, katanya seperti itu ya. Ya itu pun kan saya ada cerita-cerita dari orang tua maupun teman seperti itu kan, saya tidak bilang sama mereka saya itu membuktikan, tapi saya membuktikan tanpa bilang sama mereka, saya buktikan iya betul atau tidak gitu. Ternyata iya, mereka semua itu hadir dan uang memang dikasih, tapi kan setelah uang itu nambah semua saya masukin ke karung kan, hasilnya kan mereka itu bohongin saya ya. Ya tapi ya rasanya gimana Pak Agus ketika ada banyak nyamuk dan juga ini, maaf ya, kelaminnya ini Mas? Wah yo nyamuk ya semut Mas, awalnya sih gitu, apa ya banyak yang fokus ke semut, ke nyamuk, nyamuk ya banyakan nyamuk ya banyak yang fokus ke nyamuk, apa nepok-nepok gitu ya. Tapi setelah kehadiran mereka saya sudah nggak merasakan digigit nyamuk, digigit semut itu saya sudah nggak merasakan. Iya. Ya karena ya mungkin karena pikiran saya fokus ke sana, terus di sekeliling saya situ sudah rasanya sudah berat karena di sekeliling saya itu makhluk-makhluk. Walaupun saya di belakang saya, tapi kan kayaknya orang, wah di belakang saya ini kayak semacam tinggi besar, atau itu kan saya dalam hati saya itu kan seperti itu saya rasakan di depan saya, yang enggak, yang nampak, yang itu waktu nampak ya, yang enggak nampak itu di sekeliling saya itu banyak. Kalau tadi yang tinggi besar ini cuma kelihatan kakinya, fisiknya kayak apa itu jenisnya ini? Itu kakinya aja besar-besar Mas, kalau jarinya aja alah segede pisang-pisang itu aja gede lah. Pisang. Kukunya juga panjang ya. Jarinya tuh? Iya. Terus berbulu juga. Berbulu? Iya berbulu. Tapi saya lihat mukanya itu saya nggak lihat mukanya nggak kelihatan. Gelap sih ya? Iya gelap, ini lihat mukanya kelihatan. Lihatnya kaki berarti sebatas dari kaki itu aja apa ya, bawah lutut. Iya segitu saya lihatnya. Segini ini kelihatan, lihat ke sana itu saya nggak. Dia ngambil satenya? Dia saya tawarin pokoknya Pak, kalau mau ambil sate bayar. Ya dia ngasih, malah dia itu ngasih uang yang banyak, dia itu paling banyak ngasih yang banyak itu, tapi dia nggak ambil satenya pun sama sekali tuh, nggak ada yang hilang. Di situ yang saya heran itu, berarti makhluk-makhluk itu kalau kayak mungkin sesaji itu masih utuh, tapi mungkin sarinya yang diambil. Ya setelah saya itu buka-buka yang tempat agak terang ya Mas, terangnya itu di situ bukan terang di cahaya lampu ya, terangnya itu ada bulan remang-remang itu ya. Dari situ saya mulai, wah ternyata setan ini
menipu saya ya. Ya. Uang yang segitu saya lihat itu uang bentuk nyata, tapi ternyata di situ sama sekali nggak ada uang. Sudah saya keluarin semua isi karung itu, yang isinya cuma rumput sama dedaunan ya. Nah saya itu kan di situ saya nggak langsung pulang. Saya di situ saya duduk-duduk, saya merokok ya. Sambil merokok saya duduk-duduk. Di situ banyak gangguan mas. Padahal ya kalau apa ya tempatnya itu di situ ya, kalau di situ udah keluar dari lokasi yang angker ya. Di situ banyak gangguan mas, yang namanya sebatas lewat kayak bayangan itu ya, bayangan putih. Terus di sekeliling saya itu, di samping saya ada kayak orang yang berdiri ya, tapi saya pandangin lama-lama kayak hilang. Itu kan saya cuma sambil ngomong lah, Allah, ternyata kalian semua setan itu bohongin saya. Buktinya uangnya nggak terbukti, saya dikerjain, emang dasar setan kan kayak gitu, setan ya. Terus saya sambil jalan pulang, saya berdiri itu saya kerasa berat banget mas. Kenapa kaki saya kok berat banget untuk melangkah ini? Ada apa ini? Kayak ada yang, kaki saya itu kayak ada yang apa ya? Ada yang Berat ini. narik itu ya, nggak kayak mau melangkah itu kayak berat. Saya sambil baca-baca apa yang saya pelajari ya, saya tahu lah. Saya baca. Saya diam sejenak. Ya saya cuma berpikiran seperti itu, nggak ada setan yang makan manusia. Saya jalan lagi, kayak yang tinggi besar itu ya, mungkin karena saya bilang mereka semua itu penipu, pembohong kayak gitu kan. Itu hadir di depan saya mas, hadir di depan saya. Saya kan nggak berani jalan nih, nggak biasa jalan, karena jalan saya itu di depan ada itu kaki yang besar itu. Saya diam, saya baca apa saja saya baca di situ, belum hilang juga kan. Terus saya dari apa ya, selangkangan kayak gini mas, saya paksain untuk melewati kaki itu loh. Kalau saya sebenarnya kalau saya lewat sampingnya bisa, namanya jalan di hutan itu kan adalah bebas. Tapi saya lewat bawahnya itu. Ketika saya melewati bawahnya dia hilang. Saya sampai jalan, tapi perjalanan saya untuk sampai ke rumah itu terasa lama banget. Kok nggak sampai ini ya? Sampai pada daerah situ saya hafal ya, karena sudah biasa daerah situ. Pokoknya tidak sampai perjalanan saya. Banyak yang namanya suara-suara orang yang menggeram gitu ya. Ada suara yang merintih, yang ketawa gitu sambil jalan. Kenapa di sini saya lewat sini kok tadinya nggak serem, kenapa ini jadi serem? Apa pada ngikutin saya kan? Karena di situ itu tadi sebelumnya itu saya di situ saya kan sambil teriak-teriak, setan memang, dasar setan penipu. Setan itu memang nggak bisa diajak kerjasama itu kan. Ya itu mungkin apa mereka mendengar, saya nggak tahu juga, tapi perjalanan saya terasa berat. Ya saya sambil mengalihkan fokus saya ke suara-suara, dan kayak di depan saya ada bayangan yang kayak seolah-olah menutup jalan saya ya. Saya mau lewat itu kayak ganggu gitu ya, ada suara lemparan yang bentuk kayak dilempar. Itu saya tetap jalan sambil mengalihkan itu kan, saya kan coba untuk sholawatan ya, saya jalan sambil sholawatan ya. Tapi tetap fokus saya sih tetap, sambil itu pun fokus saya tetap ketika ada di samping saya ada lemparan yang kayak semacam benda besar itu, betebuk gitu kan, besar itu ya, saya kaget juga.
apa karena saya memang orangnya itu penasaran. Nah, setiap kali ada itu saya tengokin, saya liatin apa ya. Kalau berani kalau berani ayo muncul gitu kan, saya tantang, malah saya tantang. Ayo kalau muncul, kalau berani muncul lah. Ayo hadir. Kalau berani, jangan cuma menakut-nakuti itu. Tapi bisa saya memang nggak sampai-sampai Mas itu. Mau ke rumah itu lewat jalan, Lama padahal banget. jalan itu ya jalan biasa tak lalui. Nggak sampai-sampai. Sampai saya berhenti lagi kan, berhenti. Ini dalam hati saya ini, apa kesasar, ya nyasar jalannya. Apa gimana kok nggak sampai-sampai gitu kan ya. Sampai-sampai maksudnya di jalan yang desa itu ya, yang terang maksudnya ada penerangan lampu. Oh nggak sampai-sampai itu, saya lihat ke sana itu kok di depan itu gelap aja. Wah, apa ini saya udah di jalannya udah mungkin disasarkan atau ditutup ya, mungkin biar nggak sampai-sampai itu. Saya berhenti lagi, saya sambil ngerokok. Banyak Mas yang suara-suara aneh-aneh itu yang ganggu itu. Tapi saya tetap apa ya, menjaga diri saya supaya tidak, katakanlah apa ya, masih nggak kesurupan lah ya. Mungkin kalau katakanlah orang mungkin pikiran kosong terus orang yang kesurupan itu mungkin ya seperti itu, karena saking takutnya ikut sama pikiran takut itu mungkin bisa kesurupan. Tapi saya tetap nggak ada yang namanya setan makan manusia, nggak ada itu kan, saya tetap seperti itu. Tapi pas jaraknya dari rumah jauh nggak sebenarnya Pak? Nggak begitu jauh Mas, Nggak tapi begitu jauh. iya. Nah ternyata setelah saya diam sejenak itu ya, sambil ya ngerokok, saya tetap pikiran tetap saya nggak, supaya nggak takut lah ya. Itu memang jalan itu memang bukan jalan pulang Mas. Jadi saya memang dialihkan mungkin jalannya ya. Iya. Setelah saya benar-benar saya mengamati lingkungan sekitar, sadar, wah, kenapa saya arahnya ke sini? Saya padahal jalan itu satu yang ke rumah. Itu saya di jalan itu kayak mungkin dialihkan ya sama makhluk-makhluk itu. Saya di tempat yang kayak di semak-semak itu, saya itu baru nyadar, walaupun tadi itu saya kuasai diri saya, tapi kayak di situ saya sadar, wah, ini bukan jalan yang saya lalui untuk pulang, memang benar ini. Nah di situ saya sudah mulai, pikiran saya sudah mulai jernih kan. Saya cari lagi itu jalan temu, karena saya hafal posisi di situ kan. Oh aduh, saya di sini posisinya, saya harus ke jalan ke sini. Terus saya jalan, temu jalan itu. Berjalan juga di situ juga kayaknya langkah berat banget. Cuma saya yang khawatirkan itu ada apa ya, yang merasuki saya. Terus saya diajak kemana gitu ya, tidak pulang kan, mungkin nanti takutnya semakin ke tengah hutan apa gimana. Cuma di situ saya sebentar-bentar jalan, saya berhenti. Saya mengamati lingkungan sekitar ini, apa jalan benar apa tidak. Saya berhenti karena di situ juga sudah semakin berat. Dan setelah saya jalan kayak begitu lama, saya nggak sadar kalau di situ ada sudah sampai jalan yang terang. Tahu-tahu kayak dari tempat yang gelap, kemudian saya dapat tempat yang terang itu. Saya berada di tempat, tahu-tahu saya ada di tempat yang terang. Berarti ketika perjalanan pulang ini dia kisaran jam berapa berarti pagi sih? Berarti saya mulai dari jam 12 itu, saya selesai itu sampai di tempat terang yang tadi jalan itu, sampai berarti kira mau azan subuh itu. Subuh ya? Iya, azan subuh itu. Saya juga setelah di tempat itu saya mikir, kenapa saya jalan dari sana
Padahal saya habis jualan sate bulus itu di situ kayaknya nggak begitu lama, tapi kok jalan ke sini sampai beberapa jam. Padahal kalau dilalui jalan yang normal itu sekitar setengah jam perjalanan. Kenapa kok ini kok sampai jam-jam ya? Ya itu tadi mungkin saya masuk dunia mereka di salah jalannya salah jalan lah. Iya lah. Terus satenya gimana? Tinggal. Saya tinggal. Mau dibawa pulang? Saya di situ saya udah rasa berat. Yang penting saya kan sudah dapat uang. Iya. Sate saya tinggal mau diambil mau diambil silakan. Saya sudah dapat uang banyak, itu yang saya rada wah ternyata benar ini. Jadi saya ini uji coba tapi uji nyali tapi ada hasil juga. Itu saya setelah saya buka semuanya tertipu, itu memang pedomannya memang setan itu enggak. Berarti secara fisik mereka nggak sempurna ya Pak Kes ya? Ya. Tapi ada aroma bau-bau mereka nggak? Ada Mas. Baunya apa ya? Yes. Kayak ya ada yang bau wangi itu ya. Bau wangi kembang melati itu ya. Terus ada yang kayak bakaran singkong itu ya. Singkong bakar gitu ya. Itu ketika mereka hadir ya, walaupun yang hadir di situ yang nampak itu yang kayak tuyul, kayak bentuk seremet, terus genderuwo maupun wewe gombel itu ya. Tapi mereka makhluk dari dunia itu kemungkinan di situ banyak yang hadir. Berarti pas waktu sebelum mereka datang ini ada tanda-tanda seperti angin besar atau gimana, bau itu sebelum mereka datang? Iya, ada. Kayak apa? Ada tanda-tanda angin ya. Angin, tapi angin itu cuma saya rasakan itu di saya. Angin itu kena saya. Itu di daunan itu nggak ada nampak ada angin yang daun-daun goyang itu enggak. Tapi saya itu rasakan enggak. Tapi kan itu bercampur hawa angin dingin. Setelah itu kan berganti hawa yang panas. Hawa panas yang pengap itu. Ya. Bikin kayak badan kita itu terasa berat itu. Kemungkinan kalau ya kita itu jadi takut, ya kemungkinan ya bisa jadi kesurupan. Ya, tapi saya pedomannya cuma satu itu tadi. Nggak ada setan makan manusia. Ada yang cuma mengganggu iseng cuma ya katakanlah kayak menggoda kayak gitu, ganggu-ganggu. Enggak, yang namanya berani seperti itu kalau jiwa kita itu kita kuasai benar, nggak berani mereka. Tapi kan sebelum jadi daun ini kan Mas Pak Gus ini benar pegangnya uang semua kan? Uang, iya, sempat kertas kan? Ya sempat saya pegang kayak gini kan. Saya itu kan pencahayaan kan dari bara api itu ya. Uang saya lihat asli ya? Asli. Ya juga saya bukan 1-2 saya ambil itu. Ya banyak di tangan. Uang asli. Tapi kan itu ternyata bohong. Iya. Ya suapan gitu ya. Ya. Tapi ada efek sampingnya setelah di rumah besoknya itu. Efek sampingnya ada nggak bagus? Alhamdulillah kan saya kan ya sedikit banyak kan ya ada belajar juga ya. Jadi sebelum saya pulang ke rumah saya sudah coba untuk ya kayak semacam meditasi ya, maksudnya untuk melepaskan gangguan-gangguan mereka. Ya nggak ada Mas. Nggak ada. Ya sampai sejauh ini pun nggak ini yang namanya. Nggak ada gejala-gejala fisik, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau umpama ini nggak jadi daun, mungkin Pak Gus ini sudah kaya. Yo tak bagikan ke seluruh masyarakat, membantu negara bro kalau seperti itu. Satu kaya gitu. Iya. Terus masa coba ya sama teman-teman ya. Ya itu setelah saya seperti itu saya cerita. Ya teman-teman ya wah luar biasa. Nggak ada yang mungkin berani seperti itu kan. Tapi ada juga yang teman juga meragukan, wah yang bener kamu seperti ini. Ya kalau kamu mau coba silahkan coba. Nanti saya cari ya, saya yang nyarikan bolusnya. Kamu yang kerja silahkan. Waduh, dengar cerita saya seperti itu, wah saya nggak mau resiko gitu kan bilang itu. Didatangin melihat makhluk
cerita-cerita aja sudah takut, apalagi lihat nyata itu kan. Yuk, Berarti Pak Agus ini benar-benar sudah membuktikan kalau mereka itu ada gitu. ada ya. Ada ya. Makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya ada. Heeh. Di sekitar kita itu yuk banyak makhluk gaib. Cuman kan mereka sifatnya apa ya? Jadi kalau fisik kita itu dalam katakanlah normal, tidak takut, punya pedoman yang kuat, katakannya kayak saya ya, pedomannya pokoknya nggak ada setan makan manusia. Yo nggak ada setan yang namanya kok sampai merasuki kita, Heeh. mengganggu, cuma ya mengganggu cuma begitu-begitu saja. Iya. Ya, tapi Berarti kalau kita takut, tergantung kita berarti Pak Agus ya. iya kalau Pak Agus kita ini nggak sampai kesurupan enggak ya? enggak, alhamdulillah enggak. Kalau kita berat gitu. takut, iya. Kalau kita takut mungkin iya. Heeh. Ya takut di ini ada rasa takut, tapi kan kita kan paling seperti itu. Enggak sampai, maksudnya enggak bakalan seperti ini enggak. Tapi anehnya biasanya kalau orang yang melakukan itu kan ada efek sampingnya di rumah itu Pak Agus nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillah enggak. Iya. Oke guys, inilah cerita dari Pak Agus. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi memang mereka itu ada secara fisik memang, tapi nggak sempurna ya Pak ya. Iya. Kalau kita kan alhamdulillah kita diciptakan sempurna, punya tangan, mata, dan kaki sehat. Tapi mereka ini memang nggak sempurna dan bermacam-macam fisik berbeda-beda ya. Iya. Kita sudah panjang lebar bercerita, apa yang pelajaran kita petik ini Pak Agus? Ya itu kayak tadi saya ulang-ulang dalam saya tadi ngomong ya. Kalau kadang kan ada yang orang yang penakut ya, takut katakanlah mau dari rumah, kadang dari kamar ya mau pipis saja ya, takut itu, ataupun lewat gelap, tempat gelap takut itu ya. Sebenarnya apa sih yang ditakuti mereka? Kalau buat saya ya, apa yang ditakuti mereka ya? Karena kalau kita berpedoman, setan itu tidak makan manusia. Nggak ada yang namanya, kecuali di film-film ya. Iya. Yang namanya setan terus ngejar-ngejar kita, terus ditangkap, terus digigit, dicapik-capik, itu nggak ada. Ya, kecuali mungkin saja. Kalau kita nantangin mereka, sedangkan kita itu kemampuan kita masih rendah tapi berani nantang. Kamu ayo, adu kekuatan apa itu. Kemungkinan kalau setan itu yang mungkin berilmu tinggi ya, mungkin bisa saja kayak kita ya, tapi saya pun itu nggak begitu yakin juga. Ya, tapi ya intinya seperti itu. Untuk apa kita katakanlah takut tempat gelap, takut lewat tempat gelap, takut terus jalan sendiri, takut kan ada terus mau dari kamar terus mau ke kamar mandi aja takut gitu ya. Ya itu buang rasa takut, karena apa sih kalau yang misalnya muncul berbentuk katakanlah pocong ataupun kuntilanak, ya udah kita liatin aja, dia hilang sendiri, dia nggak bakalan berani nyerang kita. Itu kalau menurut pengalaman saya nggak ada. Dia saya pandangin terus seperti ini, terus dia kesini nampar ataupun nyerang kita, nggak ada. Iya, malah kalau kita mandangin orang itu yang orangnya serem ya, kayak Mas ya, kayak kita pandangin, bisa aja Mas preman nampar saya, apa lo lihat-lihat, pok gitu kan bisa. Tapi kalau setan enggak. Jadi dulu kejadian seperti itu saya lihat yang namanya seperti itu, kayak entah itu pocong, gandarwo dan sejenisnya ya. Kira dia kalau kita pandangin dia malah hilang, lama-lama hilang, dia nggak berani mendekat. Adanya dia memang mengganggu supaya jiwa kita itu nggak stabil. Ya, tapi kalau kita berpedoman, nggak ada setan namanya setan makan manusia. Iya. Aman-aman saja. Cukup ya. Ya, mau jalan di tempat gelap, mau dimanapun kita, di tengah hutan pun kita sendiri. Adanya mereka menakut-nakuti saja. Cuma apa ya, buat mental kita down. Ya, tapi kalau kita berpikir seperti itu, bahkan kalau ada penampakan kita kejar, dia hilang, dia lari. Ya, kalau pengalaman saya seperti itu. Sampai sekarang tapi pernah ngelakuin lagi nggak Pak Gus? Ya kalau saya, ya sebenarnya banyak cerita yang kayak itu banyak. Nampak-nampak, makanya saya ini cerita seperti ini, yo kelihatan seperti ada makhluk-makhluk seperti, malah saya kejar, saya penasaran. Penasaran malah saya pengen tanya, apalagi kayak seperti orang mati ya.
orang mati terus bisa nakut-nakuti, menampakkan diri itu. Saya malah pengen tanya, kalau malah ketemu sama, malah saya pengen tak kejar, tak tanya. Nah, kamu kok mati kok masih keluyuran? Gimana tanya seperti itu? Terus apa di sana gimana? Pengen malah interogasi saya. Iya, Tapi gak pernah lihat ya. nggak pernah katanya siapa yang kadang cerita di kampung-kampung ya. Mati, menampakkan diri seperti ini apa mati Iya. tabrakan itu dia mati karena kecelakaan ketabrakan terus dia mukanya hancur tapi dia hadir depan saya langsung lari lah itu malah saya pinginnya tak tanyain lah kenapa kamu kok sudah rusak kayak gitu kok masih mau ganggu-ganggu lah terus kenapa kamu kok bisa seperti itu awal Iya. ceritanya bagaimana kan nah itu saya masih Cukup ya. penasaran. Ya, sementara cukup, Mas. Nah, Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang punya pengalaman cerita mistis yang diambil kisah nyata, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara ada dan tiada, mereka itu memang ada. Dan Yamis Nisa pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.